berdasarkan muatan yang terkandung di dalamnya. Kelebihannya itu dapat digunakan untuk memisahkan spesies ion oleh muatan mereka dengan gesekan mutlak dan radius hidrodinamika. Kalau keterangan itu harganya mahal ya teman-teman. Lalu jenis selanjutnya ada elektroforesis kapiler, di mana metode ini digunakan untuk memisahkan asam amino, protein, lipid, karbohidrat, dan nukleotida dengan resolusi tinggi yang direkam pada pipa kapiler berisi buffer. Kelebihannya itu prosesnya cepat, pemisahan sport jadi lebih kecil dengan elektrofotometri dan mudah dilakukan dalam jumlah sedikit. Nah, bagaimana ya cara menggunakannya? Cara menggunakan elektroforesis yang pertama, letakkan pencetak sumur pada cetakan gel. Lalu temukan gel, di mana untuk DNA yang belum PCR itu ada agarose 2% sebanyak 2 gram ditambah pelarut PAE buffer 98 ml. Untuk DNA yang sudah di PCR itu ada agarose 2% sebanyak 1,5 gram ditambah pelarut PAE buffer 98,5 ml. Nah, setelah itu tuangkan ke dalam cetakan gel, lalu diamkan hingga gel mengeras. Setelah itu letakkan cetakan gel pada elektroforesis, tuang buffer PAE1 hingga mencapai tinggi 1 mm di atas gel. Lalu lepaskan pencetak sumur. Jangan melepaskan pencetak sumur sebelum gel berada di dalam buffer, karena konsentrasi agarose yang digunakan sangat rendah agar gel dapat menjadi kempes. Lalu setelah itu lakukan pembuatan bulir. Kemudian larutkan yang akan dielektroforesis. Setelah itu hubungkan alat elektroforesis dengan sumber arus dan menyalakan sumber arus pada 70 volt sampai bromofenol mencapai ujung gel kurang lebih 25 menit. Lalu matikan sumber arus, keluarkan gel dari tangki gel, dilihat dari ruang gelap dengan cahaya UV. Setelah itu amati dan dokumentasikan hasil pengamatannya. Lalu ada kalibrasi alat. Untuk elektroforesis ini dilakukan kalibrasinya oleh pihak ketiga seperti badan pengkalibrasian alat instrumen laboratorium. Pemeliharaannya itu setiap selesai pemakaian, alat langsung disiram dengan air keran atau dicuci. Simpan alat di tempat yang keberadaannya kering. Lalu selanjutnya ada thermal cycler. Kira-kira apa ya thermal cycler itu? Thermal cycler adalah peralatan laboratorium yang paling utama digunakan untuk memperbanyak segmen DNA melalui PCR. Fungsinya itu digunakan untuk memperbanyak segmen DNA melalui PCR dan juga dapat digunakan untuk memfasilitasi reaksi lain yang membutuhkan reaksi yang sensitif terhadap suhu, termasuk reaksi enzim, resistensi, atau diagnosa yang cepat. Dan prinsipnya itu pengulangan siklus pemanasan dan pendinginan suhu reaksi secara cepat dengan proses berlangsungnya pemisahan untung DNA hingga proses replikasi DNA. Cara penggunaannya, yang pertama pembuatan reaction mixture terlebih dahulu. Setelah reaction mixture selesai dibuat, hubungkan kabel daya yang disertai titik kontak yang sesuai. Nyalakan thermal cycler dengan saklar dalam pada panel belakang. Thermal cycler menjalankan self test untuk memverifikasi fungsi yang benar dan kemudian menampilkan layar